Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah hukum dagang. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang akuisisi, konsolidasi, dan merger perusahaan berdasarkan PP nomor 28 tahun 99 junto PP nomor 57 tahun 2010. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi dan kategori-kategori apa ya perusahaan yang bisa diakuisisi ya atau di merger gitu ya. Nanti kita akan bahas. Pertama, akuisisi, konsolidasi atau merger itu berawal dari adanya PT kosong. PT kosong pernah kita bahas sebelumnya. Jadi PT yang sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi di mana pasifa dan aktifanya dalam keadaan nihil. Ya. PT kosong ini biasanya diikuti dengan tindakan likuidasi, pembubaran, namun dalam kenyataannya PT dibiarkan dalam keadaan kosong. Ya, hal ini didasarkan pada beberapa hal, antara lain alasan fiskal, yaitu suatu alasan untuk menghindari pembayaran pajak bagi pemerintah. Yang kedua, kemungkinan masih ada pihak yang ingin mengambil alih atau membeli saham dari PT yang bersangkutan. Misalkan dilakukan dengan tindakan akuisisi A plus B sama dengan A, B, konsolidasi A plus B sama dengan C, atau merger A plus B sama dengan A garing B. Gitu ya. Nah, itu dari awalnya gitu ya. Tapi sebetulnya meskipun bukan PT kosong, tapi ada beberapa perusahaan yang bisa dalam perjalanannya bisa dilakukan akuisisi, merger, dan konsolidasinya. Akuisisi, ya, take over atau pengambil alihan. Akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum ya, atau orang perorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 1 PP nomor 27 tahun 99 ya, PP nomor 1 garing 95 junto 40 2007. Ya. Pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain baik secara internal ataupun secara eksternal ya. Secara internal, akuisisi dilakukan terhadap perseorangan dalam kelompok atau grup sendiri. Jadi akuisisi itu dapat dilakukan terhadap perseroan yang dalam kelompok atau grup sendiri. Atau kemudian dapat juga secara eksternal, akuisisi dilakukan terhadap perseroan yang berada di luar kelompok atau grupnya. Adapun dasar hukum akuisisi ini, ya, konsolidasi dan merger adalah PP nomor 57 tahun 2010. Akuisisi pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian, maka perjanjian akuisisi pun mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan, yaitu satu, perjanjian akuisisi telah lahir sejak saat tercapainya kesepakatan para pihak yang membuatnya. Hal ini berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian akuisisi yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang. Hal ini berdasarkan pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Nah, yang berikutnya adalah perjanjian akuisisi harus dijalankan dengan itikat baik oleh pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini berdasarkan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian akuisisi sebetulnya tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya harus diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Hal ini tercantum dalam pasal 1339 KUH Perdata. Nah, 5. Perjanjian akuisisi hanya mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga pihak ketiga tidak dapat dirugikan maupun mendapat manfaat darinya.
kecuali hal tersebut telah ditetapkan dalam suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini berdasarkan pasal 1340 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata. Subjek hukum akuisisi, merger, dan konsolidasi ini, yang pertama adalah badan hukum, yang kedua orang, dalam kurung jual beli perusahaan. Akuisisi, konsolidasi, dan merger yang dilarang apabila mengakibatkan berkurangnya tingkat kompetisi sesama pelaku usaha. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akuisisi, yang pertama banker yang menilai bidang finansial, lawyer menilai dalam bidang hukum dan pajak, akuntan menilai dalam bidang akuntansi dan pajak, appraiser ya, menilai dalam bidang aset perusahaan. Tekniknya adalah mengambil alih aset perusahaan, membeli saham perusahaan, mengambil alih aset sekaligus membeli saham perusahaan itu. Gitu ya. Nah, secara umum tujuan akuisisi ya, memperkuat posisi dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, memperbesar pangsa pasar, misalnya dengan memperluas kantor cabang koresponden di luar negeri, perluasan jaringan pasar. Yang ketiga, memperkuat struktur permodalan, terutama di dalam memenuhi berbagai ketentuan pemerintah mengenai rasio kecukupan modal. Ya. Yang keempat, membangun citra baru dan membuang citra lama yang kurang baik. Yang kelima, membantu dunia usaha beroperasi secara efektif dan efisien. Yang keenam, mengeksploitasi sinergi. Ya. Tujuan akuisisi ini adalah, yang pertama adalah untuk memperbaiki manajemen perusahaan yang terakuisisi, karena mungkin tadi PT-nya bermasalah, ya, maka ini diperbaiki manajemennya sehingga dapat kemudian beraktivitas kembali dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan diversifikasi usaha, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi untuk mengembangkan ya, usaha, meningkatkan. Ya. Mengurangi atau menghambat persaingan. Dan yang keempat, mempertahankan kontinuitas bisnis, mempertahankan situasi bisnis untuk terus-menerus ya. Nah, akuisisi tidak boleh merugikan ya, atau harus memperhatikan kepentingan. Hal ini berdasarkan pasal 104 Undang-Undang VT, antara lain adalah satu, perusahaan, yang kedua, pemegang saham minoritas, yang ketiga, karyawan, terus yang keempat, kreditur, terus yang kelima, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat, misalnya monopoli. Ya. Jadi tidak boleh merugikan kelima ini. Nah, satu perusahaan, baik pengakuisisi maupun terakuisisi, apabila ada pelanggaran pasal 104, pihak perusahaan ya, dapat menggugat ke pengadilan agar akuisisi dibatalkan, pemberian ganti kerugian kepada perusahaan si pengakuisisi, dan pembatalan akuisisi dan ganti kerugian. Gugatan ini ditujukan kepada direksi ya, komisaris dengan hak derivatif suite. Gitu ya. Yang kedua, pemegang saham minoritas. Larangan bagi pemegang saham minoritas ini dilarang menjual saham dalam PT terbuka kepada satu pihak tanpa tender offer. Ya. Yang kedua, larangan bagi pemegang saham mayoritas tanpa ikut mengalihkan hak yang melekat pada saham, misalnya hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi. Yang ketiga, menguasai informasi penting. Yang keempat, melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Yang berikutnya adalah merugikan karyawan, yang dapat menggugat antara lain karyawan, organisasi buruh. Dasar hukumnya adalah pasal 104 ayat 1 Undang-Undang PT. Nah, keuntungan atau manfaat akuisisi bagi perusahaan, mengakuisisi ya, satu, dapat segera memiliki perusahaan yang sudah relatif besar tanpa harus terlebih dahulu membuat atau membesarkannya gitu ya, karena dia sudah pernah besar, sudah pernah beroperasi ya. Yang kedua, tidak perlu repot-repot mengurus izin pendirian perusahaan baru ya, karena izin perusahaan mungkin sudah ada, tinggal perpanjangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, langsung diambil alih sistem
yang sudah berjalan tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru atau sebagainya. Ini bisa langsung dipekerjakan dan bisa langsung beroperasi ya. Nah, keuntungan atau manfaat akuisisi secara umum, kelangsungan hidup perseroan semakin terjamin karena semakin kuat. Yang kedua, pengaruh persaingan juga dapat dikurangi. Kedudukan atau keuangan perseroan semakin juga bertambah. Terus kemudian arus barang ke pasaran juga lebih terjamin ya. Dan kelima, perseroan yang merugikan yang merugi menjadi stabil dan kedudukannya gitu ya. Dan kualitas mutu barang dapat juga ditingkatkan. Ini manfaat atau keuntungan akuisisi. Kerugiannya atau dampak akuisisi ini, yang pertama, seluruh saham akan dikuasai perusahaan pengakuisisi atau perusahaan yang baru ya. Yang kedua, menuju perusahaan yang monopolistik. Ini. Yang ketiga, pendapatan pajak bagi pemerintah akan berkurang gitu. Ya. Ini karena PT yang sebelumnya mungkin PT kosong ya. Dasar pertimbangan akuisisi adalah perusahaan pengakuisisi adalah perusahaan besar, kuat dana, luas operasinya, dan rapi manajemennya. Sehingga dalam hal ini ada dua kemungkinan perusahaan terakuisisi. Yang pertama secara terpaksa, ya. Perusahaan sulit berkembang, terus kemudian secara sukarela ingin jadi kelompok konglomerasi. Ya. Nah, yang kedua dilakukan oleh perusahaan yang belum go public, dilakukan melalui bursa efek apabila lebih dari 75% saham dimiliki oleh publik. Ya, untuk mengurangi atau menghambat persaingan monopolistik, ya ini juga dasar pertimbangan akuisisi. Aspek hukum akuisisi, ya. Dasar hukum dimulai dari jual beli antara direksi perusahaan pengakuisisi dengan direksi perusahaan terakuisisi. Apabila terjadi akuisisi antara VT nasional dengan VT asing, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah ketentuan hukum dari negara di mana perbuatan itu terjadi. Ini berdasarkan pasal 18AB. Ya. Catatannya adalah akuisisi dapat dilakukan oleh perusahaan swasta nasional terhadap perusahaan BUMN, tetapi sebaliknya perusahaan BUMN tidak dapat mengakuisisi perusahaan swasta nasional, gitu ya. Nah, macam-macam akuisisi dari jenis usaha, Quick Kianji juga menyebutkan ada beberapa jenis. Yang pertama akuisisi horizontal. Akuisisi ini yang terjadi antara dua perusahaan yang sejenis, tujuannya adalah monopolistik. Akuisisi vertikal kemudian ya. Akuisisi ini terjadi apabila antara dua perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Misalnya perusahaan yang diambil alih merupakan pemasok bahan baku atau distribusi hasil produk dari perusahaan pengambil alih. Ya. Kemudian akuisisi konsentrik pemasaran. Ya. Ada juga akuisisi konsentrik teknologi, ya. Akuisisi tipe konglomerat. Gitu ya. Nah, macam-macam akuisisi berdasarkan motivasi. Ini yang pertama, the carnivores, hewan pemakan daging. Akuisisi ini merubah sistem merestrukturisasi perubahan yang diakuisisi untuk disesuaikan dengan sistem perusahaan pengakuisisi. Ada juga the dairy farmer, para petani, perusahaan yang melakukan akuisisi dengan tujuan untuk memperbesar atau membiayai perusahaan target tanpa terlalu ikut campur ke dalam bisnisnya. Ya. Dan manajemennya pun tidak diganti. Yang ketiga, the vegetarian, pemakan tumbuh-tumbuhan. Kelompok pengakuisisi ini nimbrung ke dalam pasar akuisisi tanpa suatu sasaran yang jelas. Manajemen dan kultur perusahaan target tetap dipertahankan. Yang keempat, ada the white hunter ya, pemburu putih. Perusahaan ini biasanya pengakuisisi lebih kecil dari perusahaan target. Memburu perusahaan target dengan tujuan mencari keuntungan yang besar. Ya, setelah perusahaan ditarget diperbaiki manajemen lalu kembali dijual dengan harga tinggi. Ini juga the gentleman shooter, penembak yang santun. Dalam mengakuisisi mereka terlebih dahulu berpikir masa-masa dengan tujuan yang strategis. Yang terakhir, the cross breeders, peternak lintas batas. Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan luar negeri dengan tujuan yang dapat bersaing dalam nuansa bisnis global. Dari segi model pembayaran ini dibayar tunai,
dengan saham, dengan aset, dengan kombinasi, tahapan, dan lain sebagainya. Ya. Akuisisi lintas negara juga dapat dilakukan. Ya.